Shalom pemuda-pemudi dimanapun kita berada. Saya bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan ini. Saya akan berfungsikan kepada kita tentang 5 cabaran pemuda-pemudi pada ketika ini. Memang banyak cabaran yang lain, tetapi yang 5 ini saya ingin kongsikan kepada kita semua. Dengan harapan supaya para pemimpin, para pastor, hamba Tuhan yang lain, dan juga para pemimpin-pemimpin muda mengambil bahan ini untuk kita kupas lanjut, kongsikan dengan lanjut kepada pemuda-pemudi kita di luar sana, dan berbekalkan hikmat yang daripada Tuhan. Ayo kita tengok yang di tangga kelima cabaran pemuda-pemudi pada masa kini adalah kesan buruk media sosial. Dalam era ini, media sosial meletus penggunaan dia disebabkan oleh evolusi internet dan juga kesan buruk yang lahir tercetus daripada penggunaan media sosial ini adalah kebergantungan kepada media sosial ataupun ketagihan kepada media sosial, sehingga banyak masa dibuang oleh anak-anak muda yang terlalu bergantung kepada media sosial. Banyak masa dibuang, persekutuan, doa, dan ibadah terganggu hanya karena terlalu mau melayari internet. Dan juga kurangnya interaksi di antara kalangan ahli keluarga dan juga rekan-rekan seiman, kurang mengikuti aktiviti gereja karena terlalu bergantung kepada aktiviti untuk melayari media massa ataupun internet. Dan selain daripada itu, kebergantungan hidup kepada internet ini, dan ini kita boleh ambil contoh baru-baru ini kita dengar cerita tentang seorang anak muda yang membunuh diri setelah mendapat undian di dalam media sosial. Nah, di tangga yang keempat, cabaran pemuda-pemudi pada masa kini adalah pengaruh agama lain. Ini adalah cabaran yang sudah cukup lama kita hadapi, tetapi masih besar dia punya impact pada pemuda-pemudi. Dan cabaran ini sudah tentu wujud disebabkan oleh adanya daya tarikan daripada agama lain. Dan daya tarikan itu seperti kehidupan mereka, seperti tawaran daripada mereka, dan akhirnya seseorang ataupun anak-anak muda terdorong untuk mau berkawan, mau bercinta dengan orang-orang di agama lain. Dan selain daripada itu, dalam internet pada ketika ini juga banyak perkara yang yang kita boleh baca, yang boleh memesongkan kepercayaan kita dan boleh kita tertarik kepada agama lain. Dan ini cabaran yang sangat besar untuk kita semua. Di tempat yang ketiga adalah seks bebas. Ini juga adalah cabaran yang sudah cukup lama. Dan seks bebas ini sangat menjadi cabaran pada anak-anak muda. Karena dalam konteks anak-anak muda yang ada keinginan untuk bergaul, tetapi tanpa kawalan, akhirnya tercetus pergaulan bebas, pergaulan luar kawal, dan berlakulah tarikan seks bebas ini, berlakulah anak luar nikah, pengguguran, dan rentetan daripada itu kerusakan masa depan, nama keluarga, nama sendiri. Dan ini cabaran yang sangat besar berlaku sehingga pada hari ini. Di tangga yang kedua, cabaran pemuda-pemudi pada masa kini adalah pandangan tentang LGBT. Nah, kurangnya pemahaman pengertian anak-anak muda tentang LGBT ini menjadi satu faktor utama kenapa pandangan tentang LGBT ini diterima di kalangan anak-anak muda pada ketika ini. Dan sudah tentu di kalangan anak-anak muda ada yang lahir dengan orientasi seks yang menjurus ke arah ini, tetapi dengan pandangan yang kurang terhadap pemahaman ini, ianya menjadikannya satu masalah kepada kita semua. Nah, menjadi masalah besar. Yang pertama, ataupun ranking yang pertama, cabaran pemuda-pemudi pada ketika ini adalah online game. Dan kita boleh lihat itu berlaku dalam ibadah sekalipun. Ramai anak-anak muda dengan handphone melekat di tangan. Waktu khotbah, waktu pujian penyembahan masih lagi bermain handphone. Di rumah dan di kereta, di mana-mana pun masih bermain handphone. Inilah cabaran utama kita. Dan saya tinggalkan untuk kita semua satu message daripada firman Tuhan. 2 Timotius 2:21 hingga 22.
untuk kita sama-sama baca ini nanti. Dan jadilah seperti Daniel dan juga Yusuf yang hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan pada ketika itulah Tuhan memakai mereka untuk menjadi alat Tuhan yang paling diberkati oleh Tuhan, dipakai Tuhan untuk melayani orang-orang di sekitar mereka. Tuhan memberkati. Jumpa di slot yang lain.